Islam itu kan kita diajarkan perbuatan ihsan. Ya, antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita standarnya ibadah kepada Allah, selalu meyakini bahwa Allah Maha melihat. Kalau anak yang durhaka sama orang tua, itu adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya sangat dilarang dalam Islam, karena standarnya saja perbuatan itu yang paling kecil, ufi walatan hatu mawakula kaulan karimah. Berkata saja itu sudah dilarang di dalam Islam. Berarti kan memang ada sikap dan sifat yang diatur oleh Islam bahwa perbuatan durhaka sama orang tua adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Oleh karena itu dalam kitab ulama yang mensadut semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama irsyadul ibad ila syabil rosyad, perbuatan yang akan Allah timbulkan azabnya, balasan secara langsung adalah diantara salah satunya adalah perbuatan durhaka kepada orang tua. Menyangkal dan juga tidak mengakui itu bertabrakan ya dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliwalidaika, dan juga kepada kedua orang tua. Kita yal masir, yang hakikatnya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertimbangan ayat ini kan melihat bagaimana perjuangan orang tua, terutama sang ibunda yang dia sudah mengandung, yang dia menjaga. Dalam proses mengandung tersebut banyak doa dan harapan, dan juga banyak hal yang selalu dijaga sama orang tua, ya, terutama sang ibu, apalagi doa dari sang ayahanda. Ya, standarnya sangat-sangat tidak relevan, dan itu perbuatan yang sangat jauh dari akhlakul karimah. Bisa terjadi untuk disebut sebagai anak durhaka, dan itu sudah masuk kepada ciri-ciri yang dimaksudkan dengan perbuatan anak durhaka. Yang pertama tadi, dia sangat tidak bersyukur kepada kedua orang tua, dia sangat tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, dia tidak memiliki etika, memiliki estetika, baik sikap, ucapan kepada orang tua secara standar yang sangat baik. Oleh karena itu, kalau ditanya bahwa ini apakah termasuk durhaka, sudah pasti masuk kepada sifat durhaka. Kalau tanggapan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas dari beberapa hadis yang sahih juga menyatakan bahwa akan ditimbulkan pembalasan secara nyata dalam kehidupan dunia ini dalam dua sifat perbuatan. Yang pertama yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah perbuatan uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Entah nanti balasan Allah apakah secara langsung terhadap daripada kehidupannya, atau yang akan timbul daripada perbuatan anak keturunannya nanti yang akan dia rasakan. Jelas Allah akan memberikan balasan secara nyata. Ayat Al-Quran juga sudah menstandarkan tadi anishkulli waliwalidaika, dan juga sudah ufi walatan ma'ukullakulan karimah, sudah sangat jelas itu dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau bisa ya bagi semua anak hindari perbuatan durhaka kepada orang tua. Walaupun anak itu umurnya mungkin sudah sepuh, orang tuanya lebih sepuh, ya tetap anak disebut anak, orang tua disebut orang tua. Iya, kalau dalam pandangan Islam, makanya kan ada sifat daripada perbuatan etika, estetika orang tua kepada anak, menghasilkan daripada didikan anak kepada orang tua. Ya sebagaimana pada zamannya Sayyidina Umar, itu ada kejadian bahwa ketika ada seseorang menyeret anaknya di hadapan Sayyidina Umar, dan dia mengadu bahwa anaknya durhaka. Ternyata ketika Sayyidina Umar menjelaskan dan bertanya dahulu sebelum menjabarkan, ternyata anak ini mengatakan bahwa orang tuaku yang tidak peduli kepada diriku, terutama tidak peduli kepada ibundaku. Ya jelas Sayyidina Umar menyatakan bahwa engkau seorang orang tua yang sangat durhaka, seorang suami yang sangat durhaka. Jadi pertimbangannya bisa jadi orang tua yang tidak peduli kepada anaknya, orang tua yang tidak memperhatikan pendidikannya, orang tua yang cuma na'udzubillah min zalik, sampai mungkin ada orang tua tidak mengakui anaknya, dan itu masuk dalam perbuatan kategori durhakanya orang tua kepada anak. Itu bisa terjadi, dan itu ya harus berani diakui kalau perbuatan itu salah. Mungkin kalau sikap seorang anak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang nyaman, dan juga kategorinya bahwasanya bisa terbeli hati orang tua untuk memaafkan, ya kembali kepada sikapnya yang berani mengakui kepada orang tua kalau ada sikap yang salah, dan juga kembali merajut dalam komunikasi dan legalitas terhadap sikapnya, etika dan estetikanya, baik ucapan, perbuatannya, yang pada akhirnya dua belah pihak sebenarnya yang harus benar-benar saling introspeksi, di mana anak itu kan mengakui bahwasanya ini adalah orang tuanya, dan juga kembali untuk bersikap yang lebih elegan pada orang tua. Begitu juga ya orang tua yang terus
penguatan, mengarahkan, membimbing anaknya untuk benar-benar anak ini menjadi sikap dan sifat yang sangat baik. Bisa dibilang durhaka, itu kan sudah dijelaskan di dalam sebuah ukuran pandangan Islam, bahwasanya orang tua yang menelantarkan anak, orang tua yang acuh dengan pendidikan anak, orang tua yang tidak peduli dengan etika, estetika, adab terhadap anak, yang pada akhirnya anak ini juga pada akhirnya tidak memiliki sikap yang sangat baik dalam kehidupan rumah tangga dengan orang tua, baik dalam kehidupan sosial. Ya, bisa dibilang kegagalan tersebut bisa diartikan sebagai bentuk bahwasanya kalau anak tersebut pada akhir seperti ini, nah, bisa dibilang orang tua ada babnya durhaka. Kalau memang hal itu terjadi, kan itu kan banyak ya yang orang tua membuang anak, orang tua yang tidak mengakui anak, orang tua yang acuh dengan persoalan-persoalan anak yang pada akhirnya Allah tegur lewat anak tersebut, jadi cerminan buat orang tua itu. Dia harus imbang. Ketika perbandingan materi dengan perbandingan psikologi harus imbang. Tidak materi menjadi 100%, terus psikologi tidak dikuatkan dengan pendidikan akhlak. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW, ahsinu adabahu, perbaiki didikan anak itu lewat adab. Jadi bukan hanya timbang materi. Ketika materi bisa diberikan, tapi kan adab ini adalah sebagai bentuk yang memang menjadi karakter, yang akhirnya nanti akan terbawa menjadi tuanya. Tapi kalau misalnya hanya dibenarkan anak ini sudah diberikan materi, kekurangan sudah diberikan secara duniawi, tapi hasilnya tidak ada dalam sikap, etika, akhlak dan sebagainya, yaitu nantinya akan membuat sebuah teguran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, selain diperbagus nama anak, ya ahsinu atau tarbiyatul adabi, ya tetap dididik anak ini dengan didikan adab yang sangat baik. Nah, itu harus dan itu menjadi sebuah kewajiban. Baik. Kalau pendapat dalam pandangan Islam, kita kan dalam hidup ini sangat menghindari yang namanya teguran Allah Subhanahu wa taala. Memahami teguran Allah Subhanahu wa taala adalah refleksi diri kita sendiri. Semua kesalahan itu bisa berawal dari nafsi diri kita sendiri. Oleh karena itu, baik pihak dari orang tua menelaah jalur yang mana yang salah untuk bisa didiskusikan. Bagi anak juga memahami bahwasanya ada hal yang harus diperbaiki, sehingga pada akhirnya jalinan baik komunikasi, jalinan baik dalam segi sikap, akhirnya menjadi lebih baik. Dan juga milieu, lingkungan yang didukung oleh orang-orang yang punya prinsip untuk memperbaiki keadaan ini, yang pada akhirnya perseteruan ini ya bisa berakhir, keributan ini bisa berakhir, dan kita asik melihatnya bagaimana seorang ibunda, seorang ayahanda yang berbahagia dengan anaknya dan melihat anak yang taat kepada orang tuanya. Kalau masalah adopsitas, ini kan kembali lagi ada standar dua hukum positif kenegaraan dan hukum agama. Tapi kan dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Artinya dua-duanya harus ada penimbangan yang adil. Kalau secara pandangan agama, tidak serta-merta tiba-tiba main diangkut saja, main diambil saja tanpa ada ridho orang tua, birrul walidain, kan gitu. Kan sudah jelas, standar sudah jelas. Suqtullah fi suqtul walidain, ridullah fi ridul walidain. Mau bagaimanapun juga kalau itu diangkat orang tuanya kagak ridho, nggak akan tercipta sebuah bentukan yang sangat bagus. Oke, dalam standar hukum positif mungkin itu bisa karena memang sudah masuk umur. Tapi kalau dalam nilai agama untuk kepada akhirat itu tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu kan dua nilai ini harus diimbangi. Kalau dalam pandangan agama maka itu tidak bisa masuk. Gitu. Gimana pun juga orang tuanya dari si anak ini, gitu kan, orang tuanya dari anak tersebut harus memberikan pernyataan sebuah keridoan, sebuah keikhlasan. Karena pada akhirnya tetap diadopsi dalam sebuah nilai kebencian, ya sama aja membesarkan bentuk kebencian itu, tidak bentuk kesadaran. Mengadopsi sebuah hal nilai-nilai yang tidak sangat etis, ya timbul juga tidak akan pernah etis. Jadinya kalau standar pemikiran dalam nilai agama, adopsilah, angkatlah, raihlah, tapi bil ihsan, dengan kebaikan. Standarnya kalau itu bidangnya adalah angkat anak, adopsi anak, ya terhadap birrul walidainnya kalau orang tuanya masih ada, kan gitu. Nyata orang tuanya ada, tidak orang tuanya tidak, dalam kategori yang tidak ada, orang tuanya ada, makanya bicarakan cara baik. Ya kembali lagi, suqtullah fi suqtul walidain, Allah fi ridul walidain. Ya kalau udah marah ya hukum Allah itu akan turun, jelas tidak akan pernah rapi. Oleh karena itu ya mudah-mudahan hal ini bisa terurai dengan cara baik,
terutama dari pihak yang mengadopsi untuk bisa berbicara baik dengan pihak daripada kandungnya anak tersebut, karena itu adalah urusan hukum yang paling utama. Demikian. Ya kalau orang tua sudah menyatakan ikhlas, ikhlas itu kan dalam dua bentuk, gitu kan? Dalam perkataan yang dikumpulkan, dalam perasaan yang ditunjukkan. Pertemukan dulu ini keduanya, sambungkan silah dulu, jadikan silah dulu perdamaian. Ketika timbulnya perdamaian, kalau anak ini diserahkan, maka kan timbulnya adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau sebelah pihak dari non yang jauh mengatakan aku pasrah, aku ridho, yang ditakutkan di kemudian hari, ucapan yang sangat kita khawatirkan, yang kita sayangkan, kan dan sebagainya, itu kan bisa jadi ucapan yang pada akhirnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita harus ingat bahwa setiap apapun yang diucapkan itulah hukum. Ya alhamdulillah kalau memang ikhlas dan ridho, tapi etikanya bagusnya pertemukan dulu ya, supaya ada timbang hukum yang enak, yang adil, baik secara syar'i.